Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan atau memaparkan hasil kerja tugas pendidikan Pancasila saya, yaitu penerapan nilai Pancasila bagi kehidupan sehari-hari. Eh, Penerapan nilai Pancasila sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena mengapa? Karena jika tidak diterapkan, maka Indonesia akan tidak teratur ataupun banyak terjadi kekacauan seperti korupsi semakin membludak, eh, para petinggi negara akan semena-mena. Dan di sini saya juga akan memaparkan kata-kata dari mereka yang sudah memap, apa sih, me- mengisi survei dari data saya, dari survei yang saya berikan. Terus selanjutnya, apa kata mereka jika Pancasila sudah memudar, apa yang akan terjadi terhadap negara Indonesia ini? Menurut Wibowo Fadilah Nur, makna dan nilai Pancasila akan kurang diterapkan masyarakat karena ideologi ideologi negara sudah memudar. Terus selanjutnya, kata menurut Bu Eva Fatimah, hilangnya landasan yang menjadi dasar ideologi negara. Yang selanjutnya, Alif Babri Kunchara, Indonesia akan terpecah, bahkan akan terjadi banyak huru-hara atau konflik dan mungkin hal itu bisa dimanfaatkan negara lain untuk menjajah Indonesia. Terus menurut Fania Amadea, negara akan tidak terkendali dan tujuan negara tidak tercapai. Selanjutnya, menurut Tubagus Bakhtiar, di mata masyarakat kecil mungkin tidak akan ada perbedaan yang signifikan, tapi di mata para pemimpin atau orang-orang besar akan sangat berpengaruh untuk kepentingan. Menurut Bu Weni Herawati, akan terjadi kebebasan negara yang tidak terarah, persatuan dan kesatuan NKRI yang terpecah, fondasi negara yang goyah. Dan selanjutnya, menurut Farida Arum Parwati, banyak terjadi kasus kriminal serta banyaknya tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Muhammad Fikri Al-Fauzi, masyarakat Indonesia hanya hafal Pancasila secara tekstual tanpa memahami isi makna sejarah serta nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Muhammad Farhan Fadilah, kehilangan suatu nilai dasar yang kuat membuat negara tidak mempunyai jati diri dan arah serta cita-cita yang jelas untuk dicapai, sehingga negara tersebut tidak ada tidak akan ada lagi. Anissa Adelia, akan terjadi perdebatan antar suku karena Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa. Menurut Insinyur Agus Kostaman MM, nilai yang terkandung dalam Pancasila akan hilang dari kehidupan masyarakat kita, sehingga nasionalisme, kebersamaan, dan toleransi lambat laun akan hilang juga. Menurut Saira Fatimah Ajahra, negara Indonesia itu negara yang majemuk, dari adat istiadatnya sampai agama pun beragam. Pancasila itu ideologi yang pas buat Indonesia dengan kemajemukan budayanya. Tetapi apabila Pancasila sudah memudar, kemungkinan Indonesia tidak akan seperti situasi sekarang atau seperti situasi yang lalu. Bisa saja etnis di Indonesia intoleran satu sama lain. Etnis itu menganggap bahwa etnis dirinya lah yang paling bagus. Misalnya, solusi 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 terbaik apa agar Pancasila tidak hilang di Indonesia, menurut mereka, menumbuhkan kesadaran sendiri akan nilai-nilai Pancasila serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
menumbuh kedua, putri sebelah menumbuhkan kesadaran dimulai dari diri sendiri, kita sendiri untuk membangkitkan semangat Pancasila, menumbuhkan sifat nasionalisme. Malvalailat Pratidina, kesadaran individu dan sosialisasi mengenai arti dan pentingnya peran Pancasila bagi masyarakat. Yang selanjutnya, menurut Hasan Jaki, mensosialisasikan Pancasila dengan baik dan benar, memberikan contoh yang baik tentang Pancasila, dan yang terpenting adalah bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Calvin Lukito, edukasi ulang mengenai nilai-nilai Pancasila. Menurut Hilman Taris Mutakin, menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Karena terlalu banyak, silakan baca sendiri Saira Fatima Ajara, atau akan saya itu paparkan kembali, yaitu perjuangan para tokoh pendiri negara Indonesia sangat panjang dan dipenuhi tantangan-tantangan yang luar biasa. Untuk itu, sebagai penerus bangsa, dengan cara selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, dari sila pertama sampai sila yang kelima, serta selalu waspada dengan masuknya ideologi asing, apalagi zaman teknologi seperti sekarang. Menurut Aditya Prayoga Setiawan, taat pada aturan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, menurut Yayu Nur Syaidah Yusuf SPD, adanya pembelajaran masa Pancasila mulai dari kecil. Novita Hendrayani ditanamkan dari semenjak kecil pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Akmeliani memperbanyak kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Bu Yanti, ya, masing-masing diri harus paham dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seberapa pahamkan mereka mengenai isi nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada yang tidak paham, tidak terlalu paham. Ada satu orang, yaitu 4%, entah siapa, saya tidak akan menyebutkannya. Berarti dia belum sangat jujur karena belum memahami isi-isinya dan makna-maknanya. Selanjutnya, ada 5 orang di sini yang cukup mengerti nilai nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang kedua, mengerti 10 orang, yaitu berarti mereka sudah memahami dan sudah siap untuk menerapkannya sehari-hari. Dan yang sangat mengerti 9 orang. Sayang, mereka cuma mengerti sangat banyak sekali. Seberapa penting Pancasila bagi mereka dan kehidupan mereka? Ada yang memvote atau mensurvei tidak penting, entah kenapa itu tidak penting, saya tidak tahu. Yang selanjutnya cukup penting, ada 3 orang penting, 6 orang yang sangat penting, 15 orang. Jadi kesimpulannya, jika Pancas pen, jika Pancasila tidak diterapkan, maka Indonesia akan kacau balau, adanya keributan-keributan, ataupun negara Indonesia akan bisa dijajah kembali di 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 tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sebagai penerus bangsa selanjutnya haruslah menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari agar kita lebih tertib lagi dan menaati semua yang ada di Pancasila dan tidak membeda dan agar tidak membeda-bedakan satu sama lain dengan etnis-etnis yang lain, suku lain, agama yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.